Anda paham bahasa Indonesia apa tidak? Kan kalian bilang agama Katolik yang paling benar, kan makanya saya tanya tertulis di kitab mana kok? Ada tertulis di kitab, tapi kamu tidak percaya itu kitab. Namanya Katekismus Gereja Katolik. Ya, jadi pikir saya hanya omong kosong. Ada kitabnya. Masalahnya kau terima itu kitab atau tidak? Kitab itu bernama Katekismus Gereja Katolik. Something is very wrong. Marilah kita bahas pernyataan jujur dari Patris Allegro itu karena menyingkap banyak hal tentang salah satu klaim gereja Roma selama ini. Dan jika Anda Katolik, simak videonya dengan tuntas agar Anda tidak salah paham. Pertama, mari kita perhatikan baik-baik pernyataan Allegro yang disertai dengan tawa itu. Tanpa sadar, Allegro mengungkapkan bahwa klaim gerejanya sebagai yang paling benar sebenarnya berasal dari Katekismus, bukan Alkitab. Dan ini ironisnya, yaitu Allegro seolah-olah mentertawakan orang-orang yang percaya bahwa klaim gerejanya itu didasarkan pada Alkitab, padahal hanya klaim sepihak gerejanya. Anda paham bahasa Indonesia apa tidak? Kan kalian bilang agama Katolik yang paling benar, kan makanya saya tanya tertulis di kitab mana kok? Ada tertulis di kitab, tapi kamu tidak percaya itu kitab. Namanya Katekismus Gereja Katolik. Ya, jadi pikir saya hanya omong kosong. Ada kitabnya. Masalahnya kau terima itu kitab atau tidak? Kitab itu bernama Katekismus Gereja Katolik. Jadi paham ya di mana ironinya? Ketika ditanya dasar klaim gereja Katolik yang paling benar, Allegro menunjuk ke Katekismus, bahkan sambil tertawa-tawa. Bagi sebagian orang, tawanya itu bisa terkesan seperti sedang menertawakan mereka yang mengira klaim gereja paling benar bersumber dari Alkitab. Padahal, yang ditunjuk Katekismus, yang bukan sumber wahyu itu sendiri, melainkan ringkasan ajaran yang disusun oleh otoritas gereja. Kedua, jika Katekismus Gereja Katolik adalah hasil tafsir yang disusun oleh otoritas gereja, lalu dipakai untuk membuktikan bahwa gereja Roma adalah yang paling benar, maka kita sedang melihat sebuah pola logika yang bermasalah, yang dikenal sebagai logika melingkar. Polanya seperti ini. Pertama, gereja menafsirkan Alkitab dan tradisi suci. Kedua, hasil tafsiran itu dirangkum dalam Katekismus. Ketiga, Katekismus tersebut kemudian digunakan untuk menegaskan bahwa gereja itu sendiri benar. Sudahkah Anda melihat kesesatan logika klaim gereja itu? Yaitu hasil tafsiran otoritas gereja digunakan untuk membenarkan pihak otoritas gereja sendiri yang menghasilkan tafsir itu. Dengan kata lain, gereja menyatakan dirinya benar berdasarkan penafsirannya sendiri. Inilah yang disebut sebagai logika melingkar. Dan bahkan channel umat Katolik yaitu Damai Kasih Channel, percaya bahwa gereja Roma adalah sumber kebenaran dalam pernyataannya berikut ini yang pernah saya bahas di video nomor 235. Bukan kami sok maha benar, tidak. Kami memang benar. Sumber kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ada umat Katolik percaya bahwa gerejanya adalah sumber kebenaran? Semuanya bermula karena gereja Roma menafsirkan kata jemaat sebagai gereja Katolik Roma di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Padahal, jika mau jujur, dalam Alkitab, kata jemaat atau gereja berasal dari kata eklesia, yang secara sederhana berarti perkumpulan orang-orang yang dipanggil atau orang percaya, bukan nama institusi tertentu, seperti Gereja Katolik, apalagi spesifik menunjuk Gereja Katolik Roma. Poin ketiga, dan ini menariknya, yaitu menurut pakar kultus, Stephen Hassan, di dalam bukunya yang berjudul Combating Cult Mind Control, mengatakan bahwa kelompok kultus itu memonopoli kebenaran. Mengapa demikian?
karena grup kultus mengajarkan pola pikir ekstrim, yaitu black and white thinking dan mentalitas us versus them. Singkatnya, hanya grup kultus yang benar, suci, dan sejati. Sedangkan pihak di luar kelompoknya dilabel salah, najis, dan palsu. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video nomor 319. Dan umumnya, umat Katolik memiliki pertanyaan dari puluhan denominasi. Ajaran mana yang paling benar? Umat Katolik bertanya seperti ini karena percaya bahwa ajarannya lah yang paling benar, karena bersumber ilahi. Protestan tradisi reformasi tidak menjawab dengan menunjuk satu nama, karena kebenaran tidak ditentukan oleh label, melainkan oleh kesesuaiannya dengan Alkitab, dan sumber kebenaran adalah Yesus Kristus. Ajaran denominasi bisa berbeda, tetapi yang dinilai adalah apakah ajarannya setia pada firman Tuhan atau tidak. Jadi pertanyaannya bukan kelompok mana yang paling benar, melainkan ajaran mana yang paling sesuai dengan wahyu Tuhan. Karena begitu kita mengganti standar itu dengan satu institusi, maka kita tidak lagi menguji kebenaran, tapi kita hanya menerima klaim suatu institusi bahwa ajarannya lah yang paling benar. Kekristenan reformasi punya prinsip yang disebut Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah direformasi harus terus direformasi. Artinya, gereja selalu membuka diri untuk dikoreksi oleh Alkitab, karena manusia bisa salah. Jadi, kebenaran tidak dipaku di dalam satu sistem, tetapi terus diuji dan dimurnikan oleh kitab suci. Karena pada akhirnya, keselamatan kekal seseorang adalah tanggung jawab pribadi masing-masing orang. Sehingga orang yang menerima suatu pengajaran wajib menguji kebenaran ajaran yang diterimanya. Tidak percuma jika Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Ajaran Paulus ini tidaklah disukai oleh kultus yang mengajarkan, percayalah kami, karena ajaran kami bersumber dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus telah memberikan mandat ilahi kepada kami untuk mengajar dan memberikan makanan rohani kepada umat Tuhan sendiri.